Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in kana abdan habasyian fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin fatamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalatun. Rawahu Ahmad. Dari Irbad bin Sariyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berpesan kepada kamu sekalian, hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, sekalipun yang menjadi pemimpin budak Habsyi. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu hendaklah kamu sekalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi menepati petunjuk yang benar. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan jauhkanlah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ahmad. Mohon penjelasan pada kalimat karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi Nabi kita berpesan, sepeninggal beliau nanti, umat beliau ini, yaitu umat Islam ini, akan banyak melihat perselisihan-perselisihan di antara kita sendiri. Kalau dulu ketika umat Islam masih ditunggui oleh Nabi, setiap permasalahan, perselisihan yang melibatkan sesama Muslim itu segera selesai. Kenapa? Karena langsung datang kepada Nabi. Kemudian Nabi menjadi hakim, memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Namun beliau berpesan, jadi setelah atau sepeninggal Nabi, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup sesudahku, artinya sesudah Nabi wafat, maka akan banyak melihat perselisihan. Nah, kalau dulu masih ditungguin Nabi, bisa datang kepada Nabi. Nah, sekarang bagaimana? Ketika Nabi sudah tidak berada di tengah-tengah kita, perselisihan yang terjadi di antara kita, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka Nabi kita berpesan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin fatamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Meski kita telah ditinggal oleh Nabi, Nabi tidak berada di tengah-tengah kita, perselisihan di antara kita bukan berarti tidak bisa selesai. Sangat bisa untuk selesai dengan catatan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah. Kalau dulu Nabi masih sugeng, kaum muslimin yang berselisih datang ke Nabi, diselesaikan oleh Nabi, diputuskan oleh Nabi. Nah, sekarang beliau sudah wafat, tidak ada di tengah-tengah kita. Bagaimana cara memutuskannya? Ingat, beliau tinggalkan warisan pada kita.
Di setiap perselisihan yang kita hadapi, rujuk pada apa yang beliau wariskan. Kalau ingin mendapatkan solusi. Terkadang dalam muamalah ini, sesama muslim pun seringkali berselisih. Tapi kalau perselisihan itu dikembalikan kepada Allah, kepada Rasulnya, dikembalikan kepada warisan Nabi, pasti selesai. Dengan catatan semuanya taslim, itu pasti selesai. Karena solusi yang ditawarkan oleh Nabi terkait perselisihan umatnya itu solusi kebenaran. Kalau dari Nabi solusinya pasti benar. Namun terkadang kita sudah tahu kebenaran ini, sudah tahu ketetapan ini, namun hawa nafsu, ego yang luar biasa tinggi menyebabkan kita tidak mau rujuk pada warisan Nabi. Sehingga banyak tuh di antara kita yang punya masalah tidak hanya sehari dua hari, bertahun-tahun, puluhan tahun nggak selesai-selesai. Jane yo ngaku Islam, ngaku sholat, tetapi untuk mengikuti ketetapan Nabi, ketetapan Allah, tidak mau. Kenapa bisa begini? Hatinya keras, merasa paling benar, egonya tinggi luar biasa. Sehingga kalau dirujukkan pada ayat Allah, pada sunnah Rasulullah, jelas sebetulnya perbuatannya menyimpang. Namun penyakit manusia itu merasa paling benar sendiri. Sudah ngerti perbuatannya menyimpang dari Quran, menyimpang dari sunnah, tapi tetap merasa paling benar. Sehingga tidak mau taslim pada kebenaran. Kita boleh berselisih, namun ingat batas yang telah diberikan Nabi. Perselisihan sesama muslim itu tidak boleh lebih dari 3 tahun atau 3 hari. Ketetapan nabinya begitu. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi setiap muslim mendiamkan saudara muslimnya yang lain lebih dari 3 hari. Berarti kalau hari keempat dia hidup dalam suatu yang diharamkan. Masih halal berselisih selama 3 hari batasnya, maksimal itu. Hari keempat, kelima dan seterusnya kok masih berselisih, maka dia menjalani kehidupan yang haram. Kok masih neng-nengan, masih jutaan, lebih dari 3 hari, hari keempat, kelima, keenam dan seterusnya, berarti dia melanggar ketetapan dari Rasulullah. Dia hidup menjalani kehidupan yang tidak dihalalkan oleh Rasulullah. Yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada. Orang yang berselisih itu kadang bertemu, tanpa sengaja mungkin bertemu. Nah, panjenengan berselisih, oleh Allah ditakdirkan jejer linggie di sini. Fayu'ridu hada, yang satu melengos, wa yu'ridu hada, yang satu juga melengos. Tidak mau taslim. Pilih jutaan terus, pilih menjalani hidup yang haram. Kata Nabi, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Sebaik-baik di antara orang yang berselisih itu siapa yang memulai dengan
memberi salam, nyopo aruh dulu, itu yang paling baik di sisi Allah. Lah kita itu kadang berselisih ketika diajak rujuk pada sunnah Nabi, warisan Nabi ini, ego kita muncul dulu dengan mengatakan, wes rasa nggawa ayat, rasa nggawa hadis, aku wis ngerti kabeh. Saya sudah tahu semua. Paling kamu akan mengeluarkan ayat ini toh, hadis ini toh, saya sudah paham. Sadurunge kowe lahir, aku wis mudeng. Itu ego yang luar biasa, sombong sekali, pola pikirnya persis dengan iblis. Iblis wujud manusia. Bahkan oleh Allah dikatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Coba diingat kembali Quran surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa ayat 65 dan tercantum di brosur halaman 2. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kita baca dengan mata hati ya, jangan dengan mata di kepala saja. Karena setiap hari seringkali kita berselisih. Pengen selesai, pengen solusi, ditawarkan oleh Allah solusi terbaik. Tidak ada solusi yang menyamai kebaikannya atau melebihi kebaikan dari solusi yang ditawarkan oleh Allah. Tinggal kita mau mengambil tawaran Allah atau menolak. Kalau kita mengambil berarti taat pada Allah. Maka solusi selesai karena solusinya dari Allah. Kalau kita menolak solusi yang ditawarkan oleh Allah, sampai hari kiamat nggak akan dapat solusinya. Mari. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kita ini semua sudah ngaku iman. Sebagai tanda bukti keimanan kita, salah satunya saat kita berselisih, ada perselisihan di antara kita, solusinya menjadikan Rasulullah sebagai hakim, memutuskan perkara dalam hal yang kita perselisihkan. Kalau dulu Rasulullah masih di tengah-tengah kaum muslimin yang berselisih datang kepada Nabi, perkaranya diputuskan oleh Nabi. Lah bagaimana dengan kita? Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita, namun perselisihan di antara kita masih terus ada. Bagaimana cara menjadikan Rasul sebagai hakim? Yaitu merujuk kepada warisan beliau. Apa yang diputuskan oleh beliau, oleh Rasulullah, yang kita tahu dari warisan beliau, itu kita terima tanpa keberatan sedikit pun. Kalau kita ada keberatan, tidak mau taslim sepenuhnya dengan keputusan Rasulullah, kata Allah, fala wa rabbika la yu'minuna. Demi Tuhanmu, meski mereka ngaku beriman, namun tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perselisihannya, tidak mau menerima keputusan Rasulullah dengan taslim yang sebenar-benarnya,
maka disestempel oleh Allah, hakikatnya mereka tidak beriman. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Kita berselisih terus, sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, tahu ketetapan dari Allah, tahu ketetapan dari Rasulullah, bagaimana menyudahi perselisihan di antara kita, namun kita masih mengikuti hawa nafsu. Pilih hawa nafsu daripada iman, pilih rasa ego yang tinggi daripada iman. Padahal kalau kita milih hawa nafsu, pilih mempertahankan ego, dapat stempel dari Allah, fala wa rabbika la yu'minun, hakikatnya mereka tidak beriman. Kalau kita meninggal dalam keadaan tidak beriman, menghadap Allah, apa yang terjadi? Hanya gara-gara tidak mau mengambil solusi perselisihan yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka pesan Nabi kita, kalau beliau sudah wafat, beliau berpesan, alaikum bisunnati, wajib atasmu untuk berpegang teguh pada sunnahku dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan di antara kalian. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan wajib atasmu untuk berpegang pada sunnah para khalifah yang lurus, yang senantiasa menetapi kebenaran. Jadi di samping Rasulullah berpesan pada kita berpegang teguh pada sunnah beliau, beliau juga berpesan pada kita, ikuti orang-orang yang lurus, yang senantiasa menetapi kebenaran, bukan menetapi pembenaran. Kalau kebenaran itu datangnya dari Al-Quran, dari sunnah. Kalau pembenaran dari hawa nafsu kita masing-masing. Maka ikuti kebenaran, jangan ikuti pembenaran. Fatamassaku biha, pegang teguh kepada sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, pegang teguhnya digambarkan laksana kita menggigit sunnah itu dengan gigi geraham. Jadi kuat sekali, tidak terlepas oleh apapun. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?